Hari ini rencana aku mau main golf, diajakin main golf sama temen namanya Bang Mee. Ini gue lagi nyamper ke rumahnya nih, lagi nungguin. Rumahnya belum tahu di mana nih. Gue belum pernah main golf sebelumnya dan sekarang diajakin main golf sama Bang Mee. Abang mah. Siapa lo, nama lo? Apli. Apli. Lo siapa lo? Atur. Patur. Lo tahu nggak namanya Bang Mee di mana rumahnya? Bang siapa? Mee Udin. Mee. Nurdin. Oh, Nurdin Di sono. Pengajian ya? Bukan, mau main golf gua. Ya udah ayo sini. Yo, lu naik sini. Lagi ngerekam deh. Yang orangnya hitam bukan? Putih ya, Mas. Oh, bukan berarti. Nurdin memang hitam. Hei, bro. Lu siapa namanya, bro? Ada dia. Adek, Lah ini casingnya, Abang. salam dulu dong. Aduh. Namanya Adul. Salam dulu lo. Sini. Gua Obi. Kayak apa nih? Wih, dia Iya. Lu mau main apa? Main bola. Kalau gua mau main golf gua mah. Namanya siapa? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Nama YouTube-nya nanti saya subscribe. Media komedi. Media. Iya. Emang sering bikin apa? Sering bikin konten. Udah, gua main golf dulu ya. Ya. Udah ya. Masukin ya, Bang. Masukin, tenang. Masukin. Tos, 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 tos. Dah. Nah. Jangan lupa di subscribe. Ya. Subscribe ya. Subscribe. Subscribe. Ya, oke. Siapa dah? Udah nyampe nih rumahnya nih, Bang Mee nih. Bang Nurdin yang mau ngajakin gua main golf nih. Karena gua kan belum pernah main golf sebelumnya ya. Sekarang mau diajakin main golf. Latihan Latihan. perkenalan. Nah, siap ngopi dulu kita. Kayak sini nih, Bang Mee nih. Hai. Dan mau main golf nih. Gua belum pernah main golf sebelumnya. Dan sekarang diajakin main golf sama Bang Mee. Belajar. Mau tahu Perkenalan. Cuma memang tempatnya agak di luar kebiasaan, bukan driving range, tapi lapangan bola yang sekarang lagi di Wuruk. Udah tanah merah, udah rata, panjangnya itu sekitar 400-an meter lah, 300 meter begini. Ada rumputnya, terus ada tanah merah yang udah rata. Nanti kita mau mulai dari rumput. Nanti selalu ngerasain sendiri deh, apa pegang sticknya, taruh bolanya, cara mukul. Lu cobain aja, nanti kita bawa bola ada 30 biji. Kalau di live kan enggak, kalau di live itu mah gampang banget main ya. Itu latihan setelah dia berbulan-bulan, bertahun-tahun megang, jadi kelihatannya luwes, kelihatannya gampang. Tapi pas lu megang tuh baru berasa tuh, oh ini harus gimana nih, gua mulai dari mana nih, gitu. Makin panjang stick, makin susah tuh, treatmentnya agak beda tuh. Ya feeling lagi sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang bilang tuh, ini tuh olahraga hand, eye, and body koordinasi. Jadi mata, tangan, sama hand, tangan, eye, and body koordinasi. Jadi semuanya itu jadi sinkron. Iya, itu nggak lebih dari 3 detik. Ketika lu naruh bola, down swing in sampai kena itu nggak ada 3 detik. Cepat, dan semuanya itu pelajarin harus dalam satu momen, lu harus siap. Iya, kelihatan kalau kita lihat orang mukul gampang ya, dia ngabisin waktu berbulan-bulan untuk bisa. Jadi lu udah lama, Bang? Gua sebelum masa pandemi dikenalin sama Ibrahim, dia tuh yang kenalin gue, sini Pak, main Pak, pada driving range. Sampai sekarang. Sampai sekarang, dulu di sini sebelum jadi warung, gua bikin ini jaring kayak di kantor, tau gak lu? Kata tetangga, bapaknya bukan mau bikin kandang burung. Iya, bener lah, gua nggak bohong. Cuma pengen belajar mukul, waktu itu belum kepikiran untuk latihan di lapangan. Di sini nih, ini kan agak gua beli. Belum jadi warung kan? Belum, bikin pralon, gua beli jaring di Tanjung Kait. Tahu nggak pas beli jaring?
Pak mau menjala ikan di mana? Hanya lucu lah ceritanya. Beneran dan itu kejadian. Nah, mulai dari situ dari 2018, gue 3 tahun pertama sih struggling sebenarnya. Latihan cara muka karena gue otodidak. Gue otodidak. Gue dari YouTube, terutama YouTube ya, dan old school yang zaman dulu tuh. Ada tokoh-tokohnya, maksudnya yang legend-legendnya lah, dari mulai namanya Ben Hogan, yang model-model kayak Pemain-pemainnya juga ya. tahu lah. Sebelum main golf itu udah tuh pemainnya juga apa Belum. Udah nyari. Udah nyari. Gue diajarin Ibrahim, tracing, nemenin dia sih sebenarnya, karena dia udah bisa duluan. Ya udah, dia punya alatnya. Kalau habis ngantor gitu kita ke modernnya. Dari habis pulang kantor tuh jam 6 jam 7 bisa sampai setengah 11 di sana. Tapi pukulannya nggak benar karena nggak ada yang ngajarin, karena itu mahal bayar ini bayar. Masa sama coach. Ibrahim juga belum belajar itu. Diajarin begitu doang sambil ngobrol. Basic. Basic. Ngulik. Makin kesasar lagi. Makin kesasar. Nggak tahu mesti ngapain. Sampingnya bikin jaring di sini. Karena gue latihan di belakang. Mukul bolanya masih salah. Tapi benar. Semakin lu kesasar sebenarnya lu semakin mikir gua harus gimana iya. Karena ini kan urusannya bukan halal haram. Kita nggak takut ya nggak? Nggak nyalain aturan lah gitu. Ya udahlah, tahun-tahun keempat lah gue baru bisa, oh begini sekuennya begini, aturannya begini. Oh kalau mau mukul lu harus begini, sisi psikologinya juga ada, bisa tenang. Karena ini olahraga kayak berkaca gitu. Jadi cuma ada diri lu doang, gak ada orang lain. Lu gak bisa tuh ngarepin orang ngebantuin lu supaya pukulan lu bagus. Lu latihan nih, tetap nanti lu yang nentuin sendiri. Kelas itu gak bisa ngapa-ngapain. Selanjutnya lu cari sendiri. Sampai sekarang gue sih masih Lu kok bisa tanya teknik itu kan? kenapa? Bisa tanya kan baru pertama kali main. Langsung nyandu atau Enggak, bertahap. Tapi kan belajarnya terus-terusan. dia aja terus-terusan. Setiap kali ada momen gue ikut driving, tapi makin lama kayak iya enak lu gitu. Karena si Ibrahim gak bisa, gue sendiri ke driving range. Sendiri. Saking pengen bisa ya, cuma stres juga sih karena pukulannya nyacang mulu, mukul tangan mulu. Ada istilahnya grounded terus. Jadi pas mukul tangan bukan bola. Jadi yang bagus itu bola dulu baru tangan, pivot istilahnya hasilnya. Kalau gua tanah dulu baru bola, karena badannya naik lah. Jadi tekniknya banyak. langsung ke bola nggak boleh ternyata ya. Iya. Tapi yang gue seneng dari sini sih ngajarin kita untuk jangan nyerah, filosofinya gitu. Gue tuh masih hampir semuanya nggak tahu Iya. lah. Nggak tahu apa itu. Tapi ada istilah-istilahnya. Iya, nanti ada istilah-istilahnya. Ada istilah, ada handicap. Handicap itu kayak tingkatannya. Kalau high handicap tuh, handicap tinggi tuh, misalkan dia handicap 20, berarti kalau mainnya 72 untuk yang pro tambahin 20, dia 90-an gitu. Ya kayak kalau gue sih terus terang gue nggak mikirin itu, gue mikirinnya fokusnya gimana caranya bisa mukulannya. Iya. Kalau istilah katanya, gue latihannya di neraka, panas, angin, lapangannya nggak proper. Cuma itu yang gue punya. Mau nggak mau ya gue harus terima. Stick gue aja harganya 20.000. Oh, stick. Oh, 20.000. Kira-kira mahal. Murah di pasar loak banyak. Ini gripnya mau ganti sendiri. Nih gue ganti. Kalau ini masih gripnya pegangannya tuh itu nomor 6, ini nomor 7. Oh, ada nomor-nomor. Ada, karena dia locknya tuh sudutnya beda-beda, nomor 6, nomor 7, nomor 8 tuh semakin gede angkanya, locknya tuh semakin tinggi sudutnya. Ini steel, enteng. Ada yang fiber. Kira itu berat. Ini paling berat. Paling berat ini. Kalau ada yang ringan tuh, ini contohnya nih. Nih. Ini yang buat pendek kali. Ini buat yang panjang nih, ini nih, fiber nih. Kalau lepatin bukan besi kan?
Ini buat jarak jauh. Iya, ini jarak yang 160 meter lah. Kalau nomor 7 tuh cuma gua sih masih cuma 135. Jauh yang ini nih. Iya. Ini yang jarak paling jauh ini nih, driver. Nih. Ini gua beli sama si itu yang gua bilang tadi, si Marcel. Itu juga nyicil 2 kali bayar. Berapa ini? Ini waktu itu mau beli dikasih 800 atau 900 gua 2 kali. Itu maksudnya yang murah apa yang Mahal. Yang udah yang alim. Paling alim. Di bag gua sih ini paling mahal. Kalau yang lainnya harga 20.000. Karena gua beli pasar loak. Mikirin berapa ya? Santai. Ini gua jarak. Gua baru bisa mukul ini 210 meter kan. 210, 210. Iya banget. Karena kan satu buat kebutuhan macam-macam pukulan. Kalau jarak jauh pakainya ini pukulan pertama. Kalau pukulan kedua yang di tangan lu tuh. Ya. Nah untuk green istilahnya tuh logam. Ada tuh yang pendek, ada wedge, ada 9, ada pitching, tergantung jarak lu. Paling jadi beda lagi. Beda lagi. Ini aja sudutnya cuma 9,5 degrees. Itu 15 nih yang dulu di tangan lu. 15 degrees. Nanti lu coba sensasinya pas. Iya, beneran. Tuh, ini gua beli ya. Ini tuh 15 degrees nih. Love. Ini apa ini? Itu putter buat masukin bola ke lubang kalau udah dimasuk ke green. Beda lagi, beda. Beda. Kepalanya dia kan buat ngetok doang. Ini yang dekat banget. Ah, kalau udah masuk lubang, udah masuk area. Gitu. Tapi yang ini juga bisa kan? Bisa cuma tekniknya tinggi itu susah. Ada alatnya masing-masing gitu. Aku mau beli sih, gue liat di Facebook, orang mahal di Batam. Lo tau kan stasiun Senen, belakangnya kan Poncol kan, barang bekas iya di situ sampai sekarang. Cuma pengen punya, karena kan kalau beli yang proper gitu ya, emang butuh duit lah kasarannya. Tapi gue pikir ini masih layak untuk dipakai dan selalu pakai gue latihan masih. Dan gue turun lapangan pakai ini. 8 gol. Iya 8 gol. Dan gue udah break 100 pakai ini. Lo kalau 8 gol itu habis berapa? Tergantung wilayahnya, tergantung harinya. Yang murah? Yang murah itu kalau buat gue ada di Kedaton, itu udah worth it banget. Berapa? Hari Senin itu bayar lapangan 400 sampai 425. Pakainya hari apa jam? Jam, pokoknya 18 lubang 425. Tambah kayaknya 2,5. 700.000 lah. Paling murah. Ada lagi yang murah ya di Cilangkap, cuma kan jauh. Itu paling murah. Paling murah Cilangkap. Sejam itu tuh habis 700. Enggak nyampe kayak di Cilangkap. Gopel lah sama Keti itu. Tapi hari-hari tertentu aja Sabtu Minggu mahal juga sampai. Itu masuknya per orang. Per orang. Per orang. Per orang. Jadi lu sama gua nih ya, gua bayar segitu, lu juga bayar segitu juga. Kalau bola mah kan Ya, orongan gitu kan. Nah, kalau yang nemenin itu bayar ya? Yang nemenin, ya harus bayar sih sebenarnya. Harus bayar? Iya, kalau cuma nemenin gua nggak bisa, nggak boleh. Oh. Yang turun lapangan adalah orang yang main. Boleh lo turun lapangan nggak ngapa-ngapain tetap harus bayar. Harus bayar. Walaupun kayak kita nih ngobrol. Gua pecal aja dah. Hobinya nih. Beda-beda deh. Namanya hobi ya, kan beda-beda ya. Hah? Kalau gua mungkin salah hobi. Hah? Cuma karena senang ya. Hah? Kalau main di lapangan itu berarti ada ceweknya dong ya? Kayak dia cewek cowok. Oh, cewek cowok. Cewek cowok. Kirain gua cewek semua. Oh, lah. Cewek cowok. Yang cewek kan kayak dia cowok. Kadang kayak dia cewek juga tergantung aja yang maunya. Oh, namanya kayak gitu. Kalau istilah itu kan namanya Kenny. Dia Jadi bawa dia nggak ngambilin bola tuh. ngambilin bola, bawain tas, bawain misalnya kita mukul udah jarak 150. Dia minta, bawain gua nomor 5, dia ambilin nomor 5, dia bawain, dia yang bersihin kayak gua nih kotor nih. Belum main apa dia bersihin. Berarti kalau buahnya yang kotor dibersihin juga. Bersihin sendiri di rumah. Karena menurut survei memang kayak untuk break 100 gitu ya, orang tuh dari otodidak tuh bisa 3-4 tahun untuk bisa pukulannya stabil, maksudnya skornya 100 atau di bawah 100 gitu ya, itu butuh waktu 3 tahun lebih. Ya kalau yang punya kelebihan dana atau mampu bayar sih 2 tahun juga udah bisa.
Cuma kan rutin juga, kalau rutin kan urusannya duit juga, selain main juta ya nggak? Hah? Tiap minggu 4 juta sendiri, om sebangkrut. Iya makanya. Itu ngelatih mentalitas juga. Kalau kayak gue nih, gue siasatinya lapangan, buat ada istilahnya nge-cheat, nge-pitch gitu ya, jarak yang dekat sampai jarak 30 meter atau meter. Karena kita bakalan ketemu itu terus gitu. Yang sekarang dulu ada yang apa? Iya, pendek-pendek doang. Iya, ada. Itu buat latihan masukin bola gitu. Fokus itu masuknya. Kan fokus sih, gila aja itu mas sebenarnya. Kan masuknya kayak biliar gitu. Iya, fokus memang. Cuma kan kalau biliar ngelawan orang, Iya. bolanya satu, lu pukul rame-rame kadang-kadang digantian. Kalau golf kan enggak, bolanya sendiri. Bola lu ya bola lu, bola gue ya bola gue. Dan di bola juga bisa lu berharap aturan orang dia nggak boleh. Lu masuk air lu, oh nyansang nggak boleh begitu. Kalau lu begitu nanti lu yang kena. Beneran. Jadi sebenarnya ngelawan. Istilahnya pamaling. Iya, ngelawan diri sendiri sih sebenarnya. Kalau golf itu kayak ngelawan diri sendiri. Jadi kalau lu mau bagus ya lu latihan. Kalau lu mau cepat ya lu mesti bayar pelatih. Kalau lu mau bagus alatnya mesti bagus, mesti mahal. Dan lu mesti tetap latihannya sama, mukulnya sama, cuma intensitasnya. Seberapa sering lu latihan, seberapa lama lu ngulik. Beda itu, alatnya sama gitu. Alhamdulillah sekarang bisa jauh gitu. Karena sering latihan. Nah, sering latihan. Yang ngebedain sih itu sebenarnya latihan. Berapa sering sih latihan? Gua di kolam lapangan tiap hari gitu. Gua mah nggak main turun lapangan udah mau 4 bulan nih. Tapi latihan tiap hari. Latihan tiap hari. Latihan tiap hari. Ada di IG gua tuh, di IG YouTube ada zaman-zamannya struggling ya. Pukulan masih ke kanan ke kiri, bola hilang. Bola hilang bawa 50 Bola juga beli sendiri. beli sendiri beli bola bekas. Berapa satunya? Ya gua murah-murah 3.500 4.000 lah. Kalau yang agak bagusan goceng gitu 5.000. Cuma memang apa ya, lu kalau udah suka edik sih apapun hobinya, mau musik, mau olahraga, even yang kayak orang demen bikin coding segala macam, dia bisa semalaman, bisa berhari-hari ngulik aja. Sama kayak gua ngulik aja. Ya walaupun nanti pas main di lapangan hancur-hancur juga sih, nggak ngejamin soalnya. Tapi kan lu sekuat apa mental lu gitu. Kalau lu langsung nyerah, nah berarti lu nggak cocok di situ. Tapi kalau lu masih nyoba latihan lagi, main lagi, rusak lagi, gitu nggak bagus, latihan lagi. Istilahnya jangan nyerah. Istilah kalau kata orang lu jatuh 3 kali, 4 kali bangun. Mungkin gua lebih ke pengen nyoba aja, pengen tahu doang ya. Kalau nggak mau jadi hobi gitu. Berat ya? Jadi nanti rasain aja sensasinya, sensasi mukul gitu ya. Sensasi mukul. Pernah ikut turnamen? Pernah. Nggak kayak fun golf gitulah, ngumpul-ngumpul. Tapi kan itu sebenarnya ngelatih mental lu juga. Lu bisa nggak sama orang? Lu bisa nggak kuasain emosi lu? Rasa nggak percaya diri lu gitu. Itu kalau pukulan orang jauh lu udah buset jauh amat. Itu kan bikin kita ngedros. Kayak gitu, alatnya bagus nih. Oh pukulannya bagus nih. Ternyata alat bagus belum tentu pukulan bagus. Bukan jadi jaminan. Tuh, hebatnya. Tapi memang nggak sembarangan orang sih yang gue lihat tuh. Yang main bola itu. Yang berdua sembarangan orang betul. Sembarangan orang. Selain biaya ya. Maksudnya selain biaya memang banyak yang mesti kita pelajari. Dari yang dasar kayak cara berdiri, cara megang, cara nge-grip istilahnya, setupnya, standnya, cara berdirinya, terus sekuat apa pegangannya, ada tuh cara-caranya, teknik-tekniknya ada. Bola, posisi bolanya dari kaki lu di tengah, bolanya di mana nih? Semakin pendek sticknya, bolanya tuh seakan-akan ada di sebelah kanan. Semakin panjang ke tengah, yang paling panjang di ujung kaki kiri kita. Ada itu. Ada hitungannya. Lu bisa bayangin 14, semuanya harus dipelajari.
14 stick. Semuanya harus lu Karena bisa. beda-beda. Iya, karena beda-beda jarak, beda-beda gitu. Nah, itu yang bikin gila sih itu sebenarnya. Kan banyak yang pelajari kan. Makanya jangan hobi golf tuh. Puyeng Umi. Yang gue lihat perhatiin sih, kurang rame tuh. Apa? Kayak disorot. Oh iya, Disorot. mahal. Mahal dan kompleks. Udah mahal, susah. Itu kenapa nggak semua orang bisa berinteraksi sama golf. Sekali-sekali mungkin, tapi kalau yang mungkin semua orang-orang gila doang sih menurut gua. Makanya mereka beruntung kalau orang-orang yang punya kelebihan waktu, uang, bisa latihan, itu beruntung banget menurut gua. Beruntung. Tapi kalau orang-orang biasa aja, ya bukan olahraga yang tepat. Kayak gua nih, sebenarnya dibilang salah hobi. Cuma karena gua udah siasatin, gua nggak bisa nih makan gua yang murah-murah aja. Nggak ada satu sistem untuk bermain golf, untuk bisa main golf nggak ada satu cara. Banyak cara nih. Cara megang, cara mukul. Bukan satu cara nih, cara si A nih. Ikutin nggak bisa, karena lu sama gua beda. Benturan badannya beda, cara berpikirnya beda, cara ngelihat sesuatu beda. Jadi banyak cara. Jadi kalau yang fundamental memang harus sama mindsetnya, cara berdiri, cara megang sticknya, tekniknya, ya feelnya. Tapi yang lain-lain beda-beda. Ada orang yang swingnya pendek, ada yang tinggi, ada yang full, ada yang 3/4, ada. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja, cuma intinya nggak semua orang sama. Tapi untuk bermain golf itu nggak ada satu sistem yang apa namanya absolut gitu, yang Maksudnya lebih ke tenaga, ada Iya. kekuatan dia kan. Kalau feeling juga. nggak ada yang lari duluan kita, Hah? lari duluan. Maksudnya supaya kencang, lebih kencang. Oh, lebih kencang dia tetap. Gue lari dulu. Oh, ada. Itu istilahnya yang gitu tuh Happy Gilmore. Emang ada? Ada yang bisa tuh, tapi susah. Emang ada gitu? Ada yang sambil ngokang gitu, sambil ambil satu langkah baru mukul. Ada. Oh. Cuma nggak itu perlu teknik Itu apa tinggi. namanya? Swing gila juga sih istilahnya. Cuma ada yang populer ini tuh namanya tuh Happy Gilmore. Jadi dia kalau mukul bola tuh Lari dulu. lari kayak ambil ancang-ancang Iya. baru mukul. Kalau kita mulut dia ke kanan bolanya, bolanya ke kiri, nggak bakalan lurus. Kalau dia lurus, dan itu nggak semua orang bisa. Lo ini deh, apa namanya? Kalau ada waktu lihat IG-nya atau YouTube-nya, filosofinya banyak nih. Dari yang kompleks sampai yang bikin sederhana. Nah, gue rencana mau bikin sederhana kalau main golf itu. Cuma memang fundamentalnya harus kuat, latihannya harus stabil, harus konsisten. Terus cara mukul nggak usah mikirin banyak hal, yang penting 1-2. Oh, gue patokannya ini dulu baru mukul, gitu mau bikin ini bolanya kemana ya, gue bisa nggak ya, gue kira-kira nyampe nggak ya. Ada istilahnya swing thought, pikiran kita, swing pikiran gitu. Jadi sebelum mukul kita udah mikirin macam-macam. Kayak penalti aja gitu. Lu tau nggak yang ketika orang penalti tuh tendang penalti, iya kan dia mikir gua ke kanan apa ke kiri ya? Mental bandulan. Iya, yang di otak dia tuh Gak masuk, takut yang masuk aja. Iya. Kan itu namanya kalau di golf swing thought, swing pikiran gitu. Jadi sebelum mukul udah mikirin orang lain dulu. Wah kalau gua nggak kenal nggak jauh, gua diketawain nih. Kalau main adu penalti, wah kalau nggak masuk gua habis nih buat pelatih gua mau kemana? Kan kejadian teman kita sendiri, iya kan? Main jago pas kena penalti ngedon, ping habis. Tiba-tiba gawang jadi sempit, tangan jadi panjang, iya kan? Hah? Latihan udah masuk aja. Kayak gitu. Padahal tuh main bola lucunya di bola ditaruh, nggak ada yang gangguin dulu sih, nggak ada yang boleh bersuara, nggak boleh. Sini ada Sunyi aja, nggak boleh bu. Itu urusannya dia tuh, itu privilege. Nggak ada. karena buat fokus gitu. Harus fokus. Lu fokus aja nggak bisa kena bolanya. Mukulnya salah, gimana digangguin? Di real life juga sama di kerjaan. Lu mesti fokus kan, mesti punya siklan kan.
masuk kantor mesti ngapain dulu dari absen segala mulai itu kita sama kayak gitu, filosofinya sama. Ya gue bisa ngomong gini karena gue udah lama ya, maksudnya udah kebayang gitu. Oh ternyata nggak jauh beda sama kehidupan kita sehari-hari. Lu mesti tenang walaupun masalahnya bertubi-tubi. Lu mesti relax walaupun masalahnya berat. Sampai ke situ gue mikir, jika jangan nih tadinya gue orangnya nggak pede nggak pede gue. Semua kenal gue lebih itu, gue sedikit aplikasiin. Asli ya bisa. Caranya gimana? Pasti gue pikirin caranya gimana. Dan bisa nih bener. Ini apa mau belajar? Gue sekarang kerja sendiri gue megang. Tapi kenapa jarang ada orang yang mau kayak lu? Kenapa? Jarang ada orang kayak lu. Kan orang beda-beda. Orang passionnya beda-beda, cara berpikirnya beda-beda, sederhana aja. Yang gue bilang tadi, filosofinya di golf nggak ada satu sistem yang absolut sama kayak orang, nggak ada yang sama. Apa namanya, walaupun punya hobi yang sama, cara berpikirnya beda. Dari gua juga kan ke apa tuh? Ini kamu mau kemana lo? Main golf, main golf keren. Orang kayak aja. Ya dia kan nggak tahu kan, dia cuma latihan, perkenalan dia kan nggak tahu. Iya kan, cara berpikirnya kan beda, Bi. Hah? Iya kan? Iya kayak Lu gitu. baru ngomong main golf doang. Iya main bola doang, kebayang sama dia mahal, alat mahal, ya kan, orang kaya. Cuma dia nggak, itu orang nggak pernah lihat dari awalnya. Orang melihatnya suksesnya doang, tapi nggak pernah lihat perjuangannya. Iya. Itu kacamatanya begitu kan, kebanyakan. Jadi orang beda-beda. Karena selama di layar kaca kan yang tahu kayak gitu, Iya, kayak gitu doang. Tapi orang Nggak ada yang kayak lu, nggak ada. cuma orang, lu tahu nggak, pemain-pemain pro itu latihan dari kecil gitu. Dari umur 3 tahun. Semuanya. Sampai tahun dulu. Ini tangan lu kapalan dulu. Nggak pakai sarung tangan. Ini kapalan. Kapalan tangan gue. Semuanya begitu dulu. Orang nggak ngeliat. Dia pagi siang sore malam, tapi dia nggak pernah lihat itu. Dia nggak pernah lihat perjuangannya. Tapi yang dilihat suksesnya. Dan perjuangannya kebanyakan orang kan gitu. Kayak lu bisa ngedit, orang kan nggak tahu lu begadang 2 hari 3 malam. Hah? Baca sono, buka Google ini caranya gimana? Terus alatnya aku mesti beli apa? Kan orang sekarang lo tinggal editin Gampang kan? banget. Orang kan gue bilang, gampang banget lu Bi. Lu kan bisa balikin, lu kan nggak tahu gue belajar gimana. Hah? Kayak gitu Bi. Bukan nggak ada orang kayak gue banyak yang punya mental itu banyak, cuma nggak tahu. Terutama orang-orang yang udah bisa ya, mereka pun jangan latihan. Tapi latihannya lebih proper, lebih tertata, lebih bagus, suaranya lebih jelas. Karena gue nggak bisa ke situ, yang ada yang gue punya aja. Istilahnya gue ngelakuin, gue ngerjain apa yang gue bisa. Kalau gue begitu. Nanti kalau gue bisa, gue tetap ke dressing range. Kalau gue punya duit lebih, gue tetap main. Naik motor, orang pakai mobil, mungkin yang main golf naik motor cuma gue doang. Ada tuh di YouTube itu beneran. Main golf. Yang lain pakai mobil. Pakai mobil. Minimal nge-grab lah. Gue pakai motor. Nanti lu itu ide gue ada ide ya, di IG gue ya, YouTube gue. Lu lihat ada Bi. Lu ngomongnya gimana itu? Ya ini gue buka karena kalau ini nutupin ya jarak pandang ya. Gue buka, udah gue taruh di depan aja tuh Mio gue. Jebret, gue ikat pakai tambang atau pakai tali. Gini ah. Kalau di tempat golf tuh nyewa berapa? Nyewa nggak ada sih, jarang nyewa. Oh, nggak ada yang nyewa. Nggak. Cuma bolanya doang. Bolanya doang. Berarti kita mesti punya kalau Mesti punya. Ya kalau untuk ukuran pengen bisa harga 3-4 juta full set gitu ya, yang bekas dan dapat. Masalahnya lu mau nggak, bisa apa enggak gitu. Tapi gue bilang balik lagi mental. Kalau lu mau nih ya, lu pasti, tapi jangan sampai ngorbanin yang lain juga. Bayaran rumah, bayaran sekolah, enggak jangan kayak gue itu namanya. lebih enak main golf ada lawannya atau sendirian? Lawan nih harus, karena
Kalau lu main sendiri, lu jadi pembohong. Maksudnya gini, lu bakalan bilang skor lu bagus, padahal pukulan lu hancur-hancuran. Tuh dibilang. Kalau gua main sendiri, dia bilang, skor lu berapa? Iya nih main 87. Untuk skor 87 itu butuh waktu yang amat. Kalau lu bilang tiba-tiba lu lapor, wah iya lu mainnya sendiri ya? Iya. Oh berarti lu kurang ikut. Gak ada yang percaya. Itu orang buat verifikasi. Kan ada tuh yang main sendiri cuma hanya buat kepuasan doang. Ada banyak. Tapi kalau dia ditanyain skornya sama orang, lu main sama siapa? Sendiri. Orang percaya. Kalau itu bagus. Nah, soalnya dia memang atlet pro ya, pasti kita percaya. Atau kita pernah main sama dia, itu jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau nggak pernah main bareng, tiba-tiba satu ruangan gitu, main berapa? 87 lah, poin. Kalau main berdua lebih ada tantangannya. Iya, Penasaran iya, ya. kelihatan. Kayak Iya. lagi. Pas dia lu ngomong skor 87, dia bisa nilai. Pukulannya begini, bolanya sering hilang. Kok skornya 87? Nggak mungkin. Mungkin. Salah satu pembohong terbesar yaitu golfer yang suka bilang skor bagus tapi mainnya sendiri. Iya. Cuma itu jadi anekdot aja gitu, masa jadi lucu-lucuan. Kalangan atas semua. Iya. Kalau main direktur, sama siapa? Tapi tetap, ya gue mesti bayar sendiri. Yang gue enggak, yang gue pakai adalah skill gue. Gue bisa lebih jauh dari mereka, skor gue bisa lebih bagus dari mereka, dan gue nggak perlu skor gue bakal enggak, mau kasih tahu aja nih skornya berapa. Kan kalau habis main tuh dihitung skornya. Udah Setiap main sama lawan. pelaksanaan mau respect. Kalau lu pengen dapat respect, skor lu harus bagus, itu udah otomatis. Tapi dengan cara yang jujur ya. Kalau dia curang, jangan dia curang tadi pindahin bola, tadi curang gini-gini, bisnis bisa batal, asli bisa batal. Gara-gara hal itu kan. Terus tapi seperti selalu menang atau Wah, itu nggak ada menang, nggak ada kalah sih sebenarnya. Kan sama diri sendiri, ada tingkatannya. Jadi kalau ikut turnamen lucu-lucuan gitu ya, fun golf gitu, skor gue biasanya 99, tiba-tiba pas main itu jadi 105 gitu lah. bisa dilakukan? Nggak ada beda. Handicap tinggi gitu. Maksudnya Tapi ada peringkat kan? ada yang paling sedikit pukulan. Kan golf semakin dikit pukulan semakin bagus. Jadi kalau yang pemain udah biasa tuh main bisa 80, 85. Kalau kita tuh masih 95, bahkan 100. Susah untuk dapat 85. Itu orang biasa aja 85, belum bisa. Pemain pro itu minimal tuh di bawah 75, di bawah 73. Dan itu susah. Iya, belum, jauh. Bisa main aja udah syukur, bisa latihan aja gua udah syukur. Tapi tetap target gua nurunin skor gua jadi lebih baik, intinya gitu. Gua nggak tahu kapan, berapa tahun lagi gua nggak tahu. Tapi yang jelas, gua masih senang sama olahraga ini, ngulik terus. Tapi kalau sampai skor 80-an, gua masih mimpi, tapi tetap mimpi itu gua kejar. Karena memang sulit ya. Itu udah berapa meter? Ada istilahnya par 5 misalkan. Tapi berapa? Par 5 itu 5 kali pukulan. Pemain pro itu 5 kali pukulan udah masuk. Nilainya 0. Langsung masuk. Enggak, jadi par 5 batasan pukulannya 5 pukulan nih jatahnya. Kalau 5 kali pukulan sepanjang 500 meter itu nilainya 0. Tapi kalau dia 6, rugi namanya, plus 1. Tapi kalau dia 4, dia dapat birdie, dia minus 1. Paling bagus. Tapi orang kayak gua itu paling bagus 6 pukulan atau 7 pak. Double bogey, plus 2, 500 meter. 500 meter. Tenaganya mesti kuat itu. Ya enggak, kan lo harus bisa manage. Pertama pukulan yang panjang, kedua pukulan yang sedang, ketiga pukulan yang lebih pakai touch and feel, pakai feel gitu untuk masuk ke lubang. Jadi nggak serta-merta harus jauh, harus kencang, enggak. Pukulan pertama pasti harus kencang banget. Iya harus kencang, nyari modal biar lebih dekat. Tapi kalau lu manage, ada namanya club management. Lu nggak bisa driver nih karena susah, pakainya wood lah. Wood kan 180. Yang kedua
pakai 7 140 berapa tuh 180 tambah 140 udah 320 kan, sisanya pakai nomor 7 atau 9 3 kali nggak kok, 3 kali atau 4 kali udah sampai logam. Lu bisa 5 kali pukulan nggak masuk. Cuma lu mau nggak kayak begitu? Tadinya lu pakai yang panjang lu kurangin, tapi jaraknya berkurang, tapi tetap bisa dipukul berikutnya, nggak nyangsang gitu. Manajemen itu masuk, namanya ada istilah klub manajemen, mau pakai stick apa, atau course manajemen. Oh di sana ada bunker, ada air, oh kurangin aja, jangan coba lewatin. Dia mau coba lewatin masuk air, nggak nyampe. Karena itu cara ngatur juga, ya kan? Ya kayak gitu. Yang paling dekat tuh 110 meter R3 namanya. 3 kali pukulan, nilainya par gitu, 0. Tapi kalau yang nggak bisa, boleh nyangsang ke kanan, ke kiri, atau kurang. Kalau kurang, ngecip lagi. Kalau dekat lubang. Kalau kagak, ngecupluk, tambah jauh. Banyak. Yang bisa langsung masuk berapa meter? Ada yang 120, ada Pernah nggak lu pas? Enggak, belum. Panjang goman, belum banyak. Karena susah. Itu kayak keberuntungan di barang yang skill mumpuni itu. Boleh jago banget pasti gitu. Enggak juga sih, kadang ada orang Langsung masuk. ada orang baru pertama kali turun lapangan langsung masuk, ada jarak 110 meter. Hoki. Hoki itu benar-benar hoki, bisa. Nggak bisa. Bukan karena skill. Bukan. Tapi ada juga skill, kan dia harus tahu cara megang, Iya. ya kan? Tapi cenderung hoki sih, makanya orang yang bisa masuk sekali masuk tuh pasti ketawa. Karena sesuatu yang nggak mungkin. Dari 100 pukulan itu belum tentu ada yang masuk juga kalau dikasih kesempatan. Belum tentu juga masuk. Lubang segede gini, jarak 120 meter. Mata juga kan. Ya, Kalau itu nggak kelihatan lubang. nggak kelihatan, lubang nggak kelihatan. Kalau pertama pukulan jarak jauh itu si bolanya itu pasti ke sini atau nggak bola kena sana. Ini ada T namanya. T begini, ini tancap di Oh, jadi nggak langsung ke kanan ya? Enggak. Itu drive tuh kalau pukulan pertama. Pakai T, ada yang panjang untuk jarak jauh, ada yang pendek banget. Taruh begini. Untuk jarak 130 kalau tak 3 ya. Yang 3 kali itu ada 120, 140 ada. Bolanya pakai T juga. Jadi nggak di tanah gitu, dia di atas. Ada tuh di motor gua contohnya. T. Itu namanya T. Berarti sekali mukul juga Iya. nggak kena tanah, nggak boleh kena tanah ya. Ya kalau kena tanam nggak bakalan jauh efeknya. Jadi rugi kita. Pelanggaran nggak itu maksudnya? Penalti. Penalti. Jadi kena satu pukulan atau dia ngulang. Kalau dia ngulang, dia kena penalti. Jadi misalkan gini, lu pukul, lu mukul ininya ternyata bolanya cuma sampai segini. Kalau lu mau lanjut mukul berarti ke pukulan kedua. Tapi kalau mau ngulang, ini jadinya pukulan ketiga. Gitu, Pi. Berarti pukul tuh nggak boleh kena tanah ya? Iya, nggak boleh kena tanah, Ya, harus kena bola. dekat itu nggak boleh Iya. kena tanah. Enggak, kalau pukulan udah dilap, pukulan kedua boleh kena tanah. Kalau pukulan pertama nggak boleh. Nggak boleh, kalau pasti itu yang driver kalau efeknya kalau kita kena tanah grounded, efeknya bolanya nggak bakalan jatuh. Jam berapa nih mau ke sana? Bebas jam berapa ya? Masih panas nih, sebentar lagi lah. Apa aja yang mau dibawa nih? Stick full set, terus apa namanya? Sepatunya juga sepatu golf ya? Iya, sepatu golf cuma udah buluk nih. Sepatu udah buluk. Ini Nih yang dibawa nih. Iya. Banyak banget ini. Bolanya berapa itu? Ada bola 30 biji di motor. Terus ini kita copot biar nggak ngeganggu. Ayo, itu tas Udah? lo. Udah yuk. Tas lo? Ya, oke. Oke, kita berangkat. Pakai motor main golfnya ya? Ya, Aduh, ngapa? jalan-jalan ke kampung dulu nih. Bang, bentar ya. Anjir. Pertama kali gue main golf nih. Hebat bro.
Berarti kita nggak sepak bawa mobil ya? Oh, usah. Motor aja ya? Mobil tronton ada. Ada pembawa yang main golf. Obi punya mobil, karena kita nggak punya mobil ya pakai motor aja. Nggak usah gaya-gayaan.